Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Desa Putra dari kelas 12 IPA 4 nomor absen 34. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Kedua faktor ini memiliki pesan masing-masing dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Berikut adalah rincian dari faktor internal. Yang pertama adalah gen. Gen merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, di mana pada tanaman mempengaruhi bentuk, tubuh, warna bunga, dan rasa buah, sehingga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Tanaman yang memiliki gen tumbuh yang baik akan tumbuh dan berkembang cepat sesuai dengan periodenya. Meskipun faktor dari gen sangat penting, namun faktor ini bukan satu-satunya yang menentukan pola pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang kedua adalah hormon. Hormon merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Meskipun jumlahnya sedikit, hormon mempengaruhi nyata dan pengaturan berbagai proses dalam tubuh. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ada beragam jenisnya. Yang pertama adalah auksin. Auksin berperan untuk memacu proses pemanjangan, pembelahan, dan diferensiasi sel. Yang kedua adalah giberlin, berperan untuk pembentukan biji serta perkembangan dan perkembangan embrio. Yang ketiga adalah etilen, berperan untuk pematangan buah dan perontokan daun. Yang keempat adalah sitokinin, berperan untuk pembelahan sel atau sitokinesis. Yang kelima adalah asam absisat, berperan untuk proses penuaian dan gugurnya daun. Yang keenam adalah kaolin. Kaolin berperan untuk proses organogenesis tanaman. Yang ketujuh adalah asam traumalin, berperan untuk regenerasi sel apabila mengalami kerusakan jaringan. Itu faktor internal. Ini penjelasan dari faktor eksternal adalah satu, nutrisi. Nutrisi merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Kualitas dan kuantitas nutrisi akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman membutuhkan nutrisi berupa air dan zat hara yang larut dalam air. Melalui proses fotosintesis, air dan karbon dioksida diubah menjadi zat makanan. Zat hara tidak berperan langsung dalam proses fotosintesis, namun sangat diperlukan agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dua adalah cahaya matahari. Cahaya matahari berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Namun, keberadaan cahaya ternyata dapat menghambat pertumbuhan karena cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Yang ketiga adalah air dan kelembapan. Air dan kelembapan merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Air merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh kelembapan. Kelembapan mempengaruhi keberadaan air yang dapat diserap oleh tanaman, mengurangi penguapan. Kondisi ini sangat mempengaruhi sekali terhadap pemanjangan sel. Kelembapan juga penting untuk mempertahankan stabilitas bentuk sel. Yang keempat adalah suhu.
Suhu memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Contohnya pada padi yang ditanam pada awal musim kemarau, di mana suhu rata-rata tinggi akan lebih cepat dipanen daripada padi yang ditanam pada musim penghujan, di mana suhu rata-rata lebih rendah. Hal ini disebabkan karena semua proses dalam pertumbuhan dan perkembangan, seperti penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan pernapasan pada tanaman dipengaruhi oleh suhu. Yang kelima adalah tanah. Tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Kondisi tanah ditentukan oleh faktor lingkungan lain, misalnya suhu, kandungan mineral, air, dan derajat keasaman atau pH. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.